rekening nilainya di bawah atau sampai dengan 100 juta itu masuk kelompok tier 1. Kemudian tiering 2-nya lebih dari 100 sampai dengan 200, tier 3-nya di atas 200 sampai dengan 500, sampai yang tertinggi di atas 5 miliar. Nah, ternyata yang paling banyak sendiri itu adalah yang tier atas. Kelompok yang tengah ini setahun terakhir merosot gitu ya, karena sebelumnya dia tajam naiknya. Nah, tier 1 paling sedikit naiknya, 6 tahun loh ya, kalau setahun dia malah lebih bagus. Sementara yang di atas 5 miliar naiknya 108,69%. Sederhananya berdasarkan ini timbangan meningkat. Kalau data LPS-nya dibaca tidak hanya total, maka kelompok-kelompok ini bisa terindikasi makan tabungan karena rata-ratanya berkurang. Kesimpulan terburu-buru ketua LPS itu kan jadi tidak lengkap, padahal datanya dari mereka. Dari Mei 2025 sampai sekarang kecenderungan makan tabungan tuh ada di kelompok menengah. Kalau kelompok bawah udah lama makan tabungannya, kira-kira begitulah. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen saya kali ini menyoroti soal data simpanan di bank umum ya, khususnya simpanan yang disebut simpanan pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga itu simpanan masyarakat, lembaga, perusahaan maupun pemerintah. Nah, bank umum yang dimaksud ya seluruh bank umum ya, tetapi tidak termasuk BPR ya, itu datanya tersendiri. Nah, yang merilis data tentang simpanan di bank umum itu adalah lembaga penjamin simpanan. Meskipun nanti dalam beberapa laporan Bank Indonesia maupun OJK itu juga mengutip ya, tetapi bisa dikatakan yang paling presisi itu adalah yang di lembaga penjamin simpanan. Setiap bulan LPS itu menyampaikan data, cuma datanya untuk 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Data terkini yang tersedia di LPS yang mereka umumkan bulan lalu itu adalah data simpanan sampai dengan akhir Mei 2026, 31 Mei ya. Nah, jadi seluruh dana yang ada, duit ya, yang ada di dalam bank umum itu jumlahnya 10.330 triliun. Ini kita bulatkan ya, 10.330 triliun. Nah, garis biru itu menunjukkan perkembangan dari bulan ke bulan selama beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir ya. Dari data Mei 2021 itu tiap bulan saya gambar dalam bentuk garis itu ya, garis line biru. Nah, kemudian yang orange itu adalah gambar kenaikan dari bulan sebelumnya. Jadi bulan per bulan. Nah, misal tadi 10.330 triliun per 31 Mei itu meningkat 2,20% dibanding April. Kalau dilihat angka 2,20 itu dibandingkan pertumbuhan bulanan lainnya termasuk yang tinggi ya. Tidak yang tertinggi tapi termasuk yang tinggi. Nah, kalau misal nominal itu kita bandingkan dengan setahun sebelumnya, Mei 2025 yang baru 9.109 triliun, naiknya sangat signifikan ya, 13,40%. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan setahun sebelumnya. Mei 2024 sampai dengan Mei 2025 yang naiknya hanya 4,02%. Dilihat dari gambar saja, yang tahunan itu ini adalah kenaikan tertinggi ya setahun terakhir. Ini luar biasa ya. Mungkin cukup menimbulkan pertanyaan dan membuat kita ingin menelisik lebih jauh bagaimana dalam kondisi ekonomi yang diakui banyak pihak, bahkan pemerintah secara samar juga tidak menampik bahwa kondisi ekonomi di setahun terakhir ini tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Tapi mari kita lihat ini datanya begini. Nah, kita perlu mencermati kan, yang tadi 10.330 tepatnya itu 10.329,93 triliun. Kita bulatkan jadi 10.330 triliun itu terdiri dari 2 kelompok yang datanya disajikan oleh LPS. Pertama, simpanan pihak ketiga. Nah, kadang disebut juga simpanan masyarakat. Cuma kalau kata-kata simpanan masyarakat mungkin jadi confuse ya, karena di simpanan pihak ketiga itu ya
Ada masyarakat, ada lembaga, ada perusahaan, dan ada pemerintah juga, yayasan dan sebagainya. Cuma kita perlu tahu sekitar 55-60% fluktuatif yaitu adalah dana individu ya. Jadi perseorangan, mungkin agak di luar dugaan banyak pihak, duit terbesar di bank itu bersifat perseorangan. Nah, baru kemudian ada korporasi. Nah, pemerintah bukanlah yang terbesar-besar, tapi ya urutannya urutan ketiga ya, di setelah individu, kemudian swasta, perusahaan, baru pemerintah, dan kurang lebih begitu ya. Jadi jangan sampai juga kita nganggap, wah ini kan duitnya pemerintah ya. Enggak, kalau secara uang itu tidak di dalam simpanan di bank umum apalagi ya, malah pemerintah termasuk yang ya urutan-urutan yang agak bawah kalau diklasifikasikan. Nah, saya ulangi, itu simpanan pihak ketiga. Lalu ada simpanan dari bank lain. Antar bank juga saling meminjami ya, saling meminjami atau saling parkir lah, karena untuk saling tolong menolong, tapi tanda petik ya, karena tolong menolong mereka bisnis. Karena kan yang namanya cash flow itu kan tidak mesti bank yang lebih besar selalu kelebihan, tidak selalu. Meskipun secara teoritis ya bank-bank yang buku besar gitu ya, yang bank-bank besar itu lebih ke banyak likuiditasnya, tapi tidak selalu. Tapi anggap saja mereka lah yang banyak nyimpan di bank-bank lain itu. Nah, tetapi simpanan dari bank lain itu dari 10.330 hanya 85, jadi kecil banget ya. Ya sebagian besar simpanan pihak ketiga 10.245 kita bulatkan. Nah, secara jenis, baik itu di bank umum maupun antar bank, itu pada prinsipnya ada 5 jenis ya. Ada yang disebut dengan deposit on call. Dan deposit on call ini kita menjadi agak sedikit tahu ya, mungkin masyarakat ketika Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dalam hal ini memindah dana dari Bank Indonesia ke bank umum. Jadi masuk dia nih, dana pindahan 200 triliun di sampai akhir tahun kemarin, kemudian jatuh tempo di Maret, lalu katanya mau ditaruh lagi, tapi anggap aja masih ya dikembalikan, itu masuk dalam simpanan pihak ketiga di bank umum. Ketika di Bank Indonesia tidak gitu ya, disebut deposit on call ya, tapi sebenarnya saya sudah selidiki, deposit on call-nya itu semacam perjanjiannya, tapi bentuknya tetap deposito. Ternyata deposito 6 bulan waktu bulan September itu, lalu ada deposito, lalu ada giro, ada sertifikat deposito, lalu ada tabungan. Jadi sebenarnya yang signifikan jumlahnya itu hanya 3, deposito, giro, tabungan. Bisa dikatakan deposit on call itu bagian dari deposito. Begitu juga sertifikat deposito, makanya kecil kan. Nah, cuma untuk keperluan karena perbedaan karakteristiknya, LPS tetap menyajikan. Nah, kalau kita lihat yang 3 besar itu, deposito itu dari 10.329, dan kita fokus ke yang pihak ketiga 10.245 itu sebanyak 3.587 ya, dibulatkan ya. Di kolom keempat itu adalah deposito. Yang giro 3.454, ya selisih 130-an triliun, jadi hampir dekat. Tabungan sedikit di bawahnya 3.140 triliun. Gitu ya, kurang lebih ininya, komposisinya secara jenis. Nah, saya ulangi, ketika ada data 200 triliun, tapi ini saya tidak tahu karena di bulan ini kan data Mei, apakah pemerintah sudah mengembalikan ke Bank Himbara atau sudah mengambilnya, karena data yang tersaji di laporan keuangan pemerintah pusat itu per 31 Desember ya, itu ada 200 di bank umum, simpanan pihak ketiga berarti, tapi bentuknya sebenarnya deposito, tapi mungkin deposito yang bersifat khusus, perjanjiannya tetap bisa diambil sewaktu-waktu. Kurang lebih begitu. Nah, kita fokus ke yang simpanan pihak ketiga 10.245 triliun ini, yang terutama sekali bentuknya adalah deposito, kemudian giro, dan tabungan ya. Nah, pihak ketiga yang jumlahnya 10.245 itu oleh LPS juga disajikan berdasarkan tiring ya, kelompok saldonya. Jadi saldonya ya, tentu tidak ditandai. Orang kan bisa saja punya saldo semula 700 juta, tiba-tiba ada kebutuhan turun menjadi 50 juta atau bahkan 10 juta diambil 690, itu soal lain ya. Tapi
ketika data disajikan, yang dilihat adalah saldo per 31 Mei-nya itu. Dan data-data seperti ini lengkap ya di LPS, karena kewajiban bank untuk selalu melaporkan kondisi simpanan di mereka. Ya di LPS kan harus memonitor terus, dan sebagian dari simpanan itu sekitar separuh lebih ya, 60 itu adalah dijamin gitu ya, sebagiannya lagi tidak dijamin. Yang dijamin kan betul-betul harus detail dia tahu. Tapi karena memang menurut peraturannya mereka harus menyampaikan seluruhnya nilai simpanan dan masing-masing jenisnya, tapi tanda petik ya tentu tidak disampaikan nama-namanya karena itu menyangkut kerahasiaan bank, kecuali diperlukan ketika ada kasus atau apapun. Nah, kembali ke sini, dari 10.245 itu, yang paling banyak itu adalah di tir atas kelompok atas. Jadi ada 7 tir. Sebutlah tir 1 sampai tir 7 ya. Kalau mungkin untuk imajinasi seperti desil gitu ya, ketika pendapatan masyarakat itu dibagi desil 1 sampai 10 kan 10%. Tetapi kalau LPS ini berdasarkan saldonya. Jadi kalau rekeningnya tadi bisa deposito, bisa giro, bisa tabungan, nilainya di bawah atau sampai dengan, jadi sampai dengan ya 100 juta pada saat data dirilis, itu masuk kelompok tir 1 ya, N kurang dari sama dengan 100 juta. Kemudian tiring 2-nya lebih dari 100 sampai dengan 200, tir 3-nya 200 sampai dengan di atas 200 sampai dengan 500, sampai yang tertinggi di atas 5 miliar. Jadi saldo di atas 5 miliar masuk kelompok teratas. Nah, saya sajikan data per 31 Mei berdasarkan nilai total seluruh rekening di kelompok itu. Nah, ternyata yang paling banyak sendiri itu adalah yang memang paling atas, tir atas. Hati-hati ya, oh iya jelas, nggak mesti juga. Sebetulnya kan bisa saja kelompoknya kelompok teratas, tapi karena jumlahnya nggak banyak, belum tentu totalnya banyak. Tapi ini nggak, memang totalnya banyak. Sekedar informasi, yang di atas 7 miliar ini rekeningnya hanya kurang lebih 150 ribuan. Nanti akan kita perlihatkan data di slide berikut. 150-an ribu rekening. Sementara yang kurang dari 100 juta ini 660 juta rekening loh. Jadi secara jumlah rekeningnya itu banyak sekali. Yang tir tertinggi ini secara jumlah rekening sedikit ya. Tapi kita juga harus hati-hati. Rekening itu tidak sama dengan orang. Satu orang bisa lebih dari satu rekening, terlepas ada isinya atau tidak ya. Buktinya 660 juta, yang di bawah 100 juta, penduduk dewasa aja kisaran 200 kan. Berarti kan rata-rata lebih dari 3 rekening per orang. Tapi ini dulu bahwa terjadi ketimpangan karena dia sendirian itu mencapai sekitar 56-57%, dan angkanya memang segitu terus. Nah, lalu kalau misalnya kita gambar tir atas dengan tir bawah, tadi yang teratas tadi 5.958 triliun ya, saya bulatkan ya, 5.958 triliun. Seluruh rekening di bank umum dengan saldo di atas 5 miliar. Ya, jadi baik itu giro, tabungan maupun deposito. Itu nilainya 5.958 triliun. Pada saat bersamaan, kelompok rekening yang nilainya hanya sampai dengan 100 juta, yang jumlahnya lebih dari 660 juta rekening, sementara yang itu hanya 150 ribuan, itu nilai totalnya 1.143 triliun, yang garis biru ya. Itu data saya dari 2015, 11 tahun. Nah, kita lalu bisa melihat setahun terakhir misalnya, yang kelompok paling atas itu naiknya berapa? Ternyata naik 17,91% selama setahun. Dari Mei 2025 sampai Mei 2026. Pada saat bersamaan, kelompok terbawah itu naiknya 4,95%. Nah, kalau kita tarik, anggap saja mulai dari saat COVID ya, itu Mei 2020, berarti 6 tahun kan? Itu yang paling atas naiknya 108,70%. Jadi lebih dari 2 kali lipat ya. Kalau 100% kan 2 kali lipat. Sementara yang kelompok bawah naiknya 27,32%. Gambarnya saja tanpa kita tahu presentasinya kelihatan kan, bahwa yang orange cenderung naik lebih pesat dibandingkan yang biru secara total nilai. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Kan ada 7 tadi kelompok.
Saya pisah-pisah supaya kelihatan ya. Lalu kelompok yang di atas 100 juta sampai 200 juta, tier 2, ada tier 3 200 juta sampai dengan kurang 500 juta, sampai dengan 500 juta, lalu di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar, berarti tier 2, 3, dan 4. Nah, ini datanya. Nah, misal yang 100 juta sampai dengan lebih dari 100 juta sampai dengan 200 juta itu nilainya 473 triliun yang biru ya. Kemudian yang abu-abu itu, yang orange itu adalah kelompok tier 3 lebih dari 200 sampai dengan 500 juta. Dan yang abu-abu adalah tier 4. Apa yang menarik dari data ini? Nah, ternyata yang tier 2 itu agak mirip dengan yang tier 1 tadi yang terbawah, selama setahun ini naik 4,55%. Tadi jangan lupa yang 1 naiknya 4,95%. Nah, sedangkan ya selama 6 tahun naiknya 29,82%. Jadi sedikit lebih tinggi dari yang tier 1-nya. Nah, menariknya adalah tier 200 sampai 500 ya, tengah ya, lebih dari 200 sampai dengan 500 juta. Itu setahun ini kenaikannya cuma 3,06%. Padahal selama 6 tahun 31,91%. Jadi kelompok ketiga ini sebetulnya kalau 6 tahun itu lebih tinggi dari tier 1 dan 2, tier 1 di grafik sebelumnya ya. Tetapi setahun terakhir dia kenaikannya lebih landai. Nah, jangan lupa bisa saja kita anggap ini berarti yang ini udah kelompok menengah kan, lebih dari 200 sampai dengan 500. Nah, pola yang serupa terjadi juga pada yang lebih dari 500 sampai dengan 1 miliar. Kalau 6 tahunnya lebih tinggi dari tier 1 dan 2, setara dengan tier 3. Tetapi setahunnya dia setara dengan tier 3 hanya 3,12%. Sudah mulai kita bisa melakukan hipotesa, tentu perlu diuji bahwa kelompok yang tengah ini setahun terakhir merosot gitu ya, karena sebelumnya dia tajam naiknya. Nah, ini sedikit mengoreksi ya, mendiskon lah kalau ngoreksi, karena data yang disampaikan Kepala LPS beberapa hari yang lalu bahwa tidak benar masyarakat makan tabungan, karena disampaikanlah yang 100 juta sampai dengan naik, yang lebih dari 5 miliar naik. Nah, tapi kita perlu membreakdown masing-masing data ya. Dari ini ya naik tapi berkurang kenaikannya. Dan nanti kalau soal makan tabungan atau tidak kan bukan pada totalnya, tapi pada rata-rata rekeningnya. Karena bisa saja kenaikan rekening, dan itu sudah diinformasikan sendiri oleh LPS. Kenaikan yang sampai dengan 100 juta itu dikontribusi oleh pertumbuhan rekening. Jadi banyak orang yang sebelumnya nggak punya rekening, menjadi punya rekening. Punya rekening itu baik karena memang kebutuhan transaksi, karena hampir seluruhnya sudah memakai pola-pola transaksi cashless ya, dan pakai bank. Bisa juga karena dia mendapatkan program-program bantuan sosial atau bantuan filantropis dari civil society pun, lembaga-lembaga filantropis, sedekah, zakat, dan sebagainya, itu juga sering mensyaratkan tambahan rekening. Ditambah lagi banyak sekolahan-sekolahan yang dimiliki ormas itu mensyaratkan rekening yang sama dengan yang dimiliki sekolahan. Jadi biar dia sekolah SD, SMP, dan itu jutaan kan yang di swasta yang harus bayar, sudah nyaris nggak ada ya orang datang bawa duit ke sekolahan guru. Yang dulu zaman saya masih muda itu kadang beberapa kawan saya yang nakal itu tidak dibayarkan. Sekarang itu sudah langsung ditransfer. Akibatnya pertumbuhan rekening terutama yang di bawah 100 juta sampai itu meningkat. Nah, jadi soal makan tabungan atau tidak kan tidak ditunjukkan totally-nya itu, apalagi ketika dia di-capture tanggal tertentu, duitnya misalnya belum dibayarkan atau terkumpul di rekening tujuan kan. Nah, tapi bahwa makan atau tidak kan lebih tepat dilihat rata-ratanya dibandingkan jumlah totalnya. Ini yang jelas jumlah totalnya pun untuk rekening tier 2, 3, dan 4 menunjukkan pelambatan pertumbuhan. Bagaimana dengan tier 5? Ini saya langsung lompat dari 7 tadi, saya coba analisis dengan mengelompokkan. Yang sampai dengan 100 juta saya sendirikan. Saya anggap, sekali lagi ini adalah tafsiran. Datanya data LPS, tapi tafsirannya tafsiran saya sebagai ekonom. Yang sampai dengan 100 juta itu kita anggap kelompok berpendapatan
bawah. Tentu nggak orang kaya juga ada yang punya rekening kecil ya, tapi kita anggap ini representasi. Kemudian yang lebih dari 100 juta sampai dengan 1 miliar, berarti di situ ada berapa itu? Ada 3 tier ya. Tier di atas 100 sampai 200, 200 sampai 500, 500 sampai 1 miliar. Jadi ada 3 tier, 3 kelompok dijadiin satu. Yang orange itu. Kemudian kelompok itu saya anggap mewakili kelas menengah lah begitu. Kemudian yang paling tinggi, kelas atas, saya anggap memiliki rekening dengan nilai di atas 1 miliar. Per rekeningnya loh, bukan per orangnya. Nah, tampak bahwa yang atas ini memang selama 1 tahun terakhir, itu naiknya 15,04. Sementara kalau selama 6 tahun dia naiknya 88,59%. Nah, sedangkan kelompok tengah itu hanya naik 3,45% selama setahun ini. Selama 6 tahun 31,12. Lebih tinggi, 6 tahunnya lebih tinggi dari kelompok yang paling bawah yang sendirian tadi ya. Naik 27,30% selama 6 tahun, tapi setahun terakhir masih bisa tumbuh 4,95. Nah, disinilah memperkuat sinyalemen, tentu tidak hanya dari data ini ya, menurunnya, merosotnya daya beli kelas menengah, kemudian jumlahnya juga cenderung menurun, itu terkonfirmasi juga dari data simpanan gitu ya. Nah, sementara yang kelompok bawah itu karena totally tadi, ada soal bansos, ada soal filantropis bantuan dari berbagai lembaga, ada kebutuhan untuk membayar sekolahan anaknya misalnya, itu maka masih bisa tumbuh 4,95 setahun ini. Tapi yang tengah 3,45, kurang lebih begitu ya. Nah, kita gambar dalam bentuk tabel data-data di atas yang grafik tadi, kita buat tabel menjadi 4 kolom. Yang kolom pertama itu menunjukkan kelompoknya tiring 1 sampai dengan 7 dan totalnya. Kolom kedua menunjukkan nominal pada Mei 2020. Kolom ketiga menunjukkan Mei 2026. Jadi ini yang selama 6 tahun tadi ya. Kalau setahun kita bisa juga buat. Ini untuk sekedar ilustrasi saja. Untuk kita membayangkan yang cara menghitung kenaikan-kenaikan itu seperti apa dan apa fenomena umumnya secara pandangan sepintas. Nah, tadi kalau dilihat dari sisi total simpanan paling bawah itu kenaikan selama 6 tahun 66,39%. Tapi dari rincian tiering itu rata-rata di 30% kan. Tier 1 sampai dengan 6. Nah, tier 1 paling sedikit naiknya, 6 tahun loh ya. Kalau setahun dia malah lebih bagus. 27,32, yang lain 31, 32, 30, sama lah sekitaran itu. Sementara yang di atas 5 miliar naiknya 108,69%, naiknya 2 kali lipat. Sederhananya, berdasarkan simpanan ini sebetulnya ketimpangan meningkat. Nah, kok Gini rasio turun? Hati-hati ya, Gini rasio itu dihitung berdasarkan belanja, pengeluaran, kemudian yang namanya angka Gini itu sensitif terhadap perubahan di tengah, geser-geser di tengah itu mempengaruhi menaikkan atau menurunkan Gini. Yang ujung, yang rendah banget sama yang tinggi banget itu lebih kurang berpengaruh, sehingga kesan menurun itu karena lebih merapat yang tengah. Tadi kita di atas tadi sudah ngeliat tuh, yang kelompok berapa? 5, 6, dan 4 tuh cenderung lebih lambat tumbuhnya. Yang 1, 2, 3 tumbuhnya lebih tinggi setahun ini ya. Maka dia merapat. Ini untuk menjelaskan, mengkonfirmasi Gini rasio nggak salah angkanya. Tapi kita perlu melengkapi ketimpangan itu misal dengan ketimpangan kekayaan. Ini kan namanya ketimpangan kekayaan. Tapi khusus kekayaan finansial. Kekayaan yang lebih lengkap ya harus ada perhitungan kekayaan aset tetap. Kita bisa menduga orang yang punya duit banyak di bank, hampir bisa dipastikan punya aset tetap yang lebih banyak. Tidak selalu, memang bisa saja seorang petani itu kelewatan jalan tol, maka dia punya aset tetap yang banyak, tapi belum dia duitkan, itu bisa. Tapi secara umum kan, orang yang punya duit banyak cenderung punya aset tetap yang banyak, punya rumah, punya mobil, punya kayak gitu ya. Tapi anggap saja data ini saja yang kita pelototi. Ini assessment saya, salah satu assessment saya di sesi ini. Kemudian kita mau lihat juga di masing-masing
tiering tadi. Tapi saya ingatkan ya, ini khusus menganalisis dana pihak ketiga, yang bank 85 triliun tidak diikutkan. Itu perbandingan mereka di masing-masing kelompok itu ada yang berdenominasi rupiah, ada yang berdenominasi valuta asing. Hampir lebih dari 90% denominasi Palas itu adalah dolar Amerika. Nah, kita ini rinciannya, tapi saya langsung ke kolom yang paling 5 ya, 1, 2, 3, 4, yang kelima. Itu menunjukkan persentasi rekening Palas di masing-masing kelompok itu. Masuk akal ya, yang kelompok terbawah itu Palasnya kecil, hanya 2,03% dari total simpanan dia. Mungkin yang punya duit 70, 90 juta atau dekat-dekat 100 itu juga punya Palas. Nah, Palas kan, valuta asing. Tapi kalau yang rekeningnya 1 juta atau 100.000, bahkan banyak juga yang limit ya, 0 atau puluhan ribu saja, karena rekening itu ya waktu itu hanya dipakai untuk menerima gitu, bukan untuk mengirim. Nah, itu 2,03%. Nah, di kelas atasnya tiering 2 itu sudah menaik 4,47%. Masuk akal juga ya, yang di atas 100 sampai dengan 200 juta. Makin ke atas, Palasnya makin banyak. Make sense ya, karena dengan duit yang banyak, itu total tabungannya itu nggak semuanya rupiah, ada valuta asingnya, bisa dikatakan dolar ya, begitu ya. Nah, dan yang paling banyak adalah kelompok yang di atas 5 miliar itu 24,09%, hampir 1/4 simpanannya dalam valuta asing. Nah, dengan begini kan ya kita bisa melihat lah, ini juga memicu kebijakan yang seperti apa yang mesti dilakukan. Begitu juga ketimpangan bisa meningkat kalau terjadi depresiasi rupiah, karena yang punya Palas banyak ini kan secara rupiah dia bertambah duitnya. Ini ilustrasi ini. Secara keseluruhan total Palas itu 16,58% dari total simpanan. Nah, kemudian assessment saya lanjut kepada rata-rata. Tadi kan total nilai dari 7 kelompok itu perkembangannya. Nah, sekarang bagaimana dengan rata-ratanya? Berarti rata-rata itu adalah total simpanan dibagi jumlah rekening. Nah, betul, kelompok rekeningnya adalah kelompok sampai dengan 100 juta. Jadi dia bisa 99,9 juta bisa. Tapi bisa juga 0 rupiah tapi belum mati rekeningnya, atau 100 perak tapi belum mati karena baru diambil atau baru dikirimi diambil atau baru dipindah. Nah, kelompoknya sampai dengan 100 juta tapi rata-ratanya hanya 1,69 juta. Bisa kebayang ya, jumlah rekeningnya itu soalnya 660 jutaan ya. Bisa jadi 1,69. Dan tadi kita melihat secara total kelompok tier 1 ini meningkat, tetapi secara rata-rata per rekening turun. Saya buat dari Mei 2015 ya, 11 tahun ya. Angka-angkanya saya tuliskan, terus saya gambar garis merah selama beberapa turun ya, selalu turun. Ya, trennya turun. Nah, di sini sedikit mendiskon, bukan sedikit ya, saya men-challenge ya, argumen kepala LPS, ketua LPS yang menyatakan enggak, datanya enggak begitu, yang 100 juta itu naik jumlah tabungannya, jadi enggak benar makan tabungan. Loh, kalau dilihat ini jumlah totalnya iya, tapi rata-rata rekeningnya berkurang, gitu. Benar enggak bahwa mereka tidak makan tabungan? Nah, sebaliknya dengan yang paling atas ya, dia naik terus, kelompoknya di atas 5 miliar. Tapi isinya rata-rata 38,75 miliar. Berarti kan ada yang mungkin 150, 200, ya, rata-rata 38,7. Dan rata-rata itu cenderung meningkat. Memang ada tahun-tahun yang sedikit menurun, yang gambar hitam itu. Naik. Mereka jelas nggak makan tabungan. Dan jangan lupa salah satu kontribusi kenaikan ini adalah pelemahan rupiah. Karena dia punya rekening Palas hampir 1/4 dari simpanannya itu adalah Palas, ketika dinyatakan sebagai rupiah kan menaik, karena datanya data dinyatakan rupiah. Tuh, ini informasi ini saya kira menarik untuk diolah lebih jauh. Kemudian dari tiering 2, 3, dan 4. Nah, ini rata-ratanya. Nah, apa yang terjadi pada yang biru, tiering 2 ya, kelompok 2? Ya stagnan. Dari 3 tahun yang lalu 140,53 juta, kelompoknya
di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Rata-ratanya 140,54 juta. 3 tahun yang lalu juga segitu, jadi dia stuck ini. Nah, sempat naik dan dibandingkan beberapa tahun, kemudian di 3 tahun, 1, 2, 3 tahun ini stagnan. Sementara kelompok tiring 3 yang lebih dari 200 juta sampai dengan 500 juta, itu menurun. Nah, gambarnya kelihatan kan, 3 tahun ini, setahun ini apalagi ya, 3 tahun dan paling terasa di setahun terakhir. Kemudian kelompok tir keempat, itu juga menurun selama 3 tahun ini. Dan terutama di setahun terakhir, kembali menekankan, saya tadi men-challenge kesimpulan Pak Ketua LPS, ini data dari lembaga beliau loh, bukan data saya. Kalau data LPS-nya dibaca tidak hanya total, maka kelompok-kelompok ini bisa terindikasi makan tabungan, karena rata-ratanya berkurang. Perkara berkurangnya 2 juta, 3 juta, jangan lupa, ini kan bertambah juga rekeningnya. Ya berarti kan mereka, dan saya juga menganggap yang istilah makan tabungan itu tidak selalu mengurangi persis ya. Tapi kan tabungan itu kalau mereka kondisinya baik cenderung bertambah biar perlahan. Ketika dia tidak bertambah, itu memang tidak bisa dikatakan makan tabungan, tapi dia menabungnya berkurang. Nah, bahkan tidak menabung. Kalau beneran turun dia, itu berarti memang makan. Ini dari sisi ini itu. Ya tentu ini memerlukan riset yang lebih serius ya, tidak hanya data-data agregat begini, tapi maksud saya kesimpulan terburu-buru Ketua LPS itu kan jadi tidak lengkap, padahal datanya dari mereka itu. Nah, ini yang kelompok 5 dan 6 ya, ini tadi yang sebelumnya ini tadi kelompok 2, 3 dan 4. 5 dan 6 ini sama ya. Jadi semua turun di 3 tahun ini, dan khususnya setahun terakhir ini bahkan yang 2-5 miliar ini turunnya cukup lumayan ya di tahun ini. Semua di tahun ini yang setahun turunnya lumayan signifikan. Berarti kan dari Mei 2025 sampai sekarang kecenderungan makan tabungan tuh ada di kelompok menengah. Kalau kelompok bawah udah lama makan tabungannya, kira-kira begitulah. Atau kelompok bawah itu tepatnya sulit untuk menabung, kalaupun dia ada saldonya mungkin karena dia dapat bansos, dapat filantropis, dikirimi saudaranya gitu kan. Nah, aspek lain yaitu tadi kita sudah melihat bahwa ada palas ya di masing-masing kelompok itu. Ini saya gambarkan yang paling atas. Ini memang palasnya sih dia yang orange ya, naiknya ya landai aja setahun ini. Mungkin kenaikan ini juga belum tentu karena dia mau pindah rupiah ya, tapi bisa juga karena nominalnya. Tetapi kalau dilihat dibandingkan dengan rupiahnya, ya rupiahnya dalam beberapa tahun tuh naik, tapi khusus tahun terakhir ini rupiahnya turun, palasnya naik. Nah, kalau dari sisi 6 tahun, berapa itu? 2 tahun, 24, kemudian dari Januari 2024 itu memang rupiahnya naik, tapi khusus setahun terakhir rupiahnya turun, dolarnya naik. Sekali lagi, bisa itu memang dia menambahi palas, karena ini kita harus hitung ya berapa sebenarnya persentase. Bisa juga karena rekening palasnya dinyatakan dalam rupiah bertambah. Yang jelas, kelompok di atas 5 miliar ini sudah bentuk denominasi dia 24%, jadi hampir seperempat, hampir 25%. Kemudian nilai palasnya memang meningkat kan, setahun terakhir ini terutama. Nah, sedangkan yang kelompok kedua masih kelompok atas ya, kelompok tiring 6 namanya kan, karena lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Ini juga polanya nyaris serupa dengan yang tadi, dengan yang di atas 5 miliar. Karena ini bisa dikatakan juga kelompok atas kan, di atas 2 miliar. Itu rupiahnya turun setahun terakhir, sementara palasnya naik. Nah, kelihatan ya. Artinya isu atau sinyalemen bahwa sebagian kelompok menengah, kelompok atas dalamnya menengah atas dan atas ini ya memang memindah rekeningnya menjadi palas, itu ada indikasi dari sini. Tentu perlu kajian lebih jauh ya. Nah, masih berlaku juga untuk yang tier 5, lebih dari 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Itu polanya serupa dari gambar ini. Rupiahnya turun atau stuck kalau dalam hal ini. Kalau tadi turun sedikit, sementara palasnya naiknya signifikan. Bahkan kelompok ini yang kenaikannya paling signifikan secara persentase ya.
Gitu. Maka saya simpulkan secara umum, simpanan bank umum ini memang meningkat. Bahkan peningkatannya itu paling tinggi ya setahun terakhir. Nah, tetapi tadi dengan penjelasan tadi siapa yang membuat meningkat kan kelihatan ya. Lalu bentuk simpanan kita sudah lihat tadi tetap deposito, giro yang hampir sama, lalu tabungan sedikit di bawahnya. Nah, lalu simpanan masyarakat, dana pihak ketiga ya di bank umum itu oleh LPS disajikan menjadi 7 kelompok. Nah, kelompok teratas yang di atas 5 miliar itu 58,16%. Ini termasuk makin tinggi ya, dulu analisis saya setahun yang lalu itu masih 54, 55, jadi naik terus porsinya, karena memang dia naiknya lebih kencang kan tadi. Nah, jadi 58% dari 7 kelompok itu adalah kelompok teratas, tier 7 ya. Nah, pada saat bersamaan jumlah tiering terendah itu meningkat lebih cepat ya, tadi karena banyak kebutuhan transaksi ya. Nah, secara rata-rata kita sudah bisa menganalisis tadi, dan kita juga sudah lihat dari sisi PALAS bagaimana perkembangan setahun terakhir. Nah, bahkan saya ingin mengingatkan lagi dari analisis ini, tren peningkatan ketimpangan itu masih berlangsung, bahkan meningkat. Nah, bahkan kelompok menengah pun mulai mengalami penurunan rata-rata simpanannya. Demikian asesmen saya, semoga bermanfaat.